wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Molly dalam acara BBM Bincang Bisnis UMKM. Episode kali ini spesial banget Tribuners, karena kita bukan kedatangan pelaku UMKM-nya, tapi seseorang yang akan membantu para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan, khususnya Deli Serdang nih Tribuners. Nah, tentunya nih kita semua tahu ya bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Deli Serdang Tribuners. Untuk membantu para pelaku UMKM semakin maju dan naik kelas, tentu dibutuhkan wadah pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian adalah KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah wadah yang dirancang untuk mendukung pembinaan dan pengembangan UMKM secara lebih komprehensif. Dan hari ini kita sangat beruntung karena telah hadir di studio Tribun Medan sosok yang berperan langsung dalam mendorong kemajuan UMKM di Deli Serdang. Telah hadir bersama kita Ibu Dr. Anda Haja Miska Gewasari MM selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Deli Serdang. Halo Ibu. Halo, cantik banget ya ibunya ya. Jadi hari ini kita bakal banyak ngobrol untuk membantu atau banyak sharing ya terkait program KDMP tadi sendiri ya Ibu ya. Nah sebenarnya sebelum kita lebih ke detail terkait program-program apa aja sih sebenarnya emangnya yang dijalankan oleh Dinas Koperasi yang ada di Deli Serdang untuk membantu para pelaku UMKM-nya, mungkin boleh Bu untuk dijelaskan terlebih dahulu nih sebenarnya apa sih itu KDMP dan bagaimana peran program ini dalam mendukung pembinaan UMKM di Deli Serdang sendiri. Oke, terima kasih Molly. Pertanyaan pertama dan cukup mantap pertanyaannya. Langsung ya, iya, karena Molly itu kepengennya Tribuners tuh langsung dapat poin-poin pentingnya nih Bu. Dan untuk itu hari ini saya ada di sini. Oke. Jadi Koperasi Desa Merah Putih, jadi sebenarnya bukan hanya koperasi desa, tapi juga kelurahan. Koperasi Desa Strip Kelurahan Merah Putih. Jadi kalau kami sih di birokrasi menyebutnya KDKMP. Iya. Oke. Jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini pada dasarnya sama dengan koperasi yang lain dari sisi kelembagaan dan asasnya. Hanya saja Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah lembaga perekonomian rakyat di desa yang difokuskan sebenarnya Pak Prabowo mau membangun ekosistem perekonomian kerakyatan di desa. Jadi dari oleh untuknya itu memang bisa dimulai dari desa dengan menekankan satu hal yaitu gotong royong. Jadi prinsip gotong royong inilah yang diharapkan bisa memungkinkan KDKMP itu membangun perekonomian desa, dan ini merupakan salah satu program unggulan yang tertuang dalam Asta Citanya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke, jadi karena ada suatu program yang dilakukan oleh pemerintah pusat, diturunkanlah dan fokusnya memang untuk para pelaku UMKM yang ada di desa untuk seperti saling tolong menolong begitu ya Ibu jadi, ya. Keberadaan KDMP ini tadi kan itu dia badan usaha. Jadi badan usahanya itu terbentuknya berdasarkan aturan regulasi tentang koperasi. Itu kan sudah ada ya, dan itu sudah dari lama ya. Kita pun kenal nama Pak Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ya, beliau adalah wakil presiden. Itu artinya awal berdirinya Republik ini koperasi itu sudah dikenal. Nah, semangat koperasi itulah yang hari ini Pak Prabowo itu mau bangkitkan kembali untuk bisa memastikan ekosistem perekonomian kerakyatan itu memang betul-betul bisa terbangun. Nah, kaitannya dengan keberadaan UKM, bagaimana koperasi ini bisa menjadi bagian dari lembaga yang bisa ikut membantu mengembangkan, membina dan mengembangkan UMKM. Ini kelihatan dari ya memang lembaganya itu sendiri. Pada dasarnya Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui Musdes. Hari ini sudah terbentuk di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang. 394 desa dan kelurahan semua sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih itu di bulan Juli yang lalu. Nah, setelah terbentuk diharapkan semua koperasi ini sudah mulai berusaha. Salah satu usaha yang bisa dikembangkan adalah bagaimana koperasi bisa menjadi
di aspek pertamanya ikut membantu berkembangnya usaha-usaha kecil. Yang notabene kan adanya di desa juga. Ikut nimbrung lah ya, Iya. harus ya. Selama ini kan pelaku usaha sudah ada. Yang besar sendiri, Benar. yang kecil berjalan sendiri, Berusaha sendiri ya. Nah, melalui ada koperasi, yang besar bisa berkontribusi ikut mengembangkan yang kecil juga bisa mulai tumbuh berkembang bersama-sama dengan UKM-UKM yang lainnya. Kira-kira konsep besarnya sih bagaimana peran koperasi itu untuk bisa mengayomi UKM-UKM yang ada di desa itu. UKM yang kecil tadi dibantu bagaimana bisa pertama punya legalitas. Kalau punya legalitas kan dia punya nilai jual. Tapi kalau pelaku UKM itu yang jauh di desa sana tidak mendapatkan sentuhan dari siapa-siapa, dia nggak akan berkembang. Ya bisa jadi akhirnya drop out dia jadi pelaku UKM. Capek sendiri dia. Dia berhenti sendiri gitu. Nah, itulah peran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi pengayom, bisa ikut setidaknya di awal operasionalnya gerainya koperasi itu bisa menjadi outletnya pertama outlet UMKM pertama yang sudah eksis pada saat ini. Kira-kira gambarnya seperti itu. Ternyata banyak juga ya pengaruh dan juga program-program yang kepengen dibuat oleh KDKMP sendiri untuk membantu mengembangkan para pelaku UMKM. Mungkin yang sudah lama tumbuh tapi stagnan atau yang baru tumbuh dan kepengen belajar banyak. Begitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau terkait kondisi dari para pelaku UMKM sendiri, seperti apa sih kondisi dan potensinya untuk UMKM yang ada di Deli Serdang saat ini, dan tantangan apa nih yang paling sering mereka hadapi sendiri, Bu? Oke, jadi sebenarnya saat ini berdasarkan data UMKM secara nasional, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang itu sebanyak 240.000. Oh, saya kira 240. Rupanya ada ribunya belakangnya. 240.000, Molly. Banyak banget. Nah, 240.000 itu terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Yang mikro itu berapa persen? 99% itu adalah mikro. Banyak banget. Karena usaha mikro ini begini, perusahaan bisa tutup, maka secara statistik jumlah perusahaan berkurang. Tapi secara otomatis jumlah lapangan usaha baru muncul. Apa itu? Usaha mikro. Yang tadi berhenti dapat PHK, dapat uang pesangon, dia buka usaha. Ketika dia buka usaha, udah ada usaha satu di sana yang menyerap setidaknya satu tenaga kerja. Jadi walaupun perusahaan tutup, tenaga kerja itu angka pengangguran tuh nggak tinggi karena dia bisa mampu mengelolanya mampu memanfaatkan sumber daya yang dia miliki dengan keterbatasannya untuk menjadi pelaku usaha baru. Nah, itulah yang 240. Jadi kalau kita katakan 240.000 itu ya termasuk usaha-usaha rumahan. Nah, yang bahkan belum ada start juga termasuk ya. Dan apalagi hari ini kalau pelaku usahanya Gen Z itu biasanya dia nggak memerlukan gerai, dia cuma perlu HP dan paket dalam jumlah yang cukup. Online digital. Iya, dia juga nggak perlu punya modal awal, dia open order aja. PO ya. Begitu, benar. Begitu ada yang order baru ya, kalaupun mau pinjem sama emaknya, dia bisa pinjam dulu. Dan itu juga termasuk pelaku usaha UMKM juga. Iya. Walaupun dia tidak pakai modal, itu kan hitungannya kan karena dia cuma PO ya, sistem PO. Iya, termasuk. Jadi ketika ada produk yang dihasilkan, dan itulah tugas kami, makanya sekarang ini saya minta ke tim saya, kita nggak nunggu pelaku usaha itu datang untuk mendaftarkan produk dan usahanya. Kami punya sistem pendataan. Jadi setiap pelaku usaha sebenarnya kan dia harus punya NIB, ya, nomor induk berusaha. Itu yang memberikan legalitas kepada dia untuk berusaha. Tapi dari yang angka 240.000 tadi, Molly, kami masih menduga masih banyak yang belum mendaftarkan usahanya. Itu yang 240 itu berarti yang sudah mendaftarkan usahanya. Sebanyak itu. Pasti lebih banyak lagi di luar sana yang belum mendaftarkan ya. Karena tidak semua juga orang terakses informasi tentang bagaimana pengurusan izin itu. Walaupun bisa dilakukan mandiri,
dia untuk bisa masuk ke websitenya OSS untuk bisa mengajukan perizinan itu seperti apa. Benar. Itulah tugas kami. Pasti kebanyakan para Tribuners atau para pelaku usaha di luar sana itu kebingungan pertama, terus juga nggak mendapatkan informasi. Mungkin bisa dikasih tahu juga Bu terkait benefit. Emang apa aja yang bakal didapat kalau misalnya dia ikut tergabung dalam program-program yang dibina oleh pemerintahan sendiri? Iya, jadi sebenarnya banyak. Ketika dia punya NIB, ketika dia sudah punya, kalau dia produk makanan misalnya PIRT, dia juga punya POM dan halal, ini kan akan meningkatkan trust masyarakat terhadap produknya. Sekarang Molly gini, benar mau sih. masuk satu resto atau lewat pulang kerja, ada makanan di situ, terus ada brand sertifikat halal, stiker halal. Terus pasti dalam hati kita kepingin makan bakso, di sana ada katanya enak, tapi nggak ada ini stiker label halalnya. Di sini ada rasanya, apalagi hari ini kan secara statistik masyarakat yang beragama Islam itu lebih banyak. Itu satu contoh sederhana tuh akan memberikan rasa percaya. Mungkin punya yang pakai label ini kurang enak-enak amat, B aja istilah anak sekarang. Tapi mungkin ketika di sana nggak ada, orang lebih percaya pada yang ini, dia lebih datang ke yang sini. Itu artinya bakso aja gitu ya. Itu dari sisi omset pasti sangat berpengaruh. Belum lagi dari berbagai program kegiatan pengembangan kapasitas baik pelakunya maupun usahanya. Biasanya pemerintah itu kasih misalnya bantuan akses permodalan atau dikasih modal juga? Bantuan akses. Jadi kita tuh memberikan sosialisasi menggandeng misalnya perbankan. Mungkin kan mereka punya program-program kredit usaha rakyat yang KUR itu atau jenis permodalan lainnya. Nah, kami tentu saja tidak akan berani merekomendasi memberikan informasi tentang adanya akses permodalan kepada pelaku-pelaku usaha yang memang belum punya izin. Harus sesuai standar juga ya. Mungkin boleh masuk ke bagian ini sih Bu. Kalau tadi kan berarti banyak keuntungan yang kalau misalnya kalian mendaftarkan usaha kalian mendapatkan NIB, salah satu faktor untuk penunjang kenapa harus itu adalah omset. Tapi kalau misalnya terkait hal lain, misalnya emang ketika saya ikut dalam programnya KDMP ini sendiri, apa aja benefit yang atau aspek pembinaan yang akan didapatkan dari program KDMP sendiri kepada pelaku usahanya, Bu? Iya, pertama tadi dari sisi legalitas, ya, itu tadi yang berada di desa-desa tadi, yang berada di kecamatan-kecamatan yang mungkin jauh dari Lubuk Pakam, tentu akan kesulitan mencari tahu di mana sih sebenarnya dia bisa mendapatkan. Dia tahu nih, dia harus punya legalitas, tapi dia nggak tahu. Nah, dengan dia menjadi bagian dari keanggotaan KDMP, KDMP nanti yang akan memberikan pendampingan. Bisa saja koperasinya yang memintakan narasumber, karena dia tahu di mana harus mencarikan narasumber untuk bisa memberikan pendampingan kepada masyarakatnya yang pelaku UKM. Itu satu. Yang kedua, apalagi yang bisa didapatkan UKM dengan dia mendapatkan pendampingan dari KDMP. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku dapat? Iya. Dapat support? Begini, bahan baku tuh gini. Nah, sekarang misalnya ada pelaku usaha keripik. Dia, jangan salah ya Molly, pelaku usaha kita yang keripik sudah ekspor sampai Korea ada loh. Sampai Korea? Iya. Itu karena dibantu oleh KDMP? Sekarang bergabung beliau sudah lebih dulu eksis, tapi beliau sekarang ikut aktif berada di KDMP. Nah, dia kan sudah lebih dulu expert ya di bidangnya. Lalu untuk mencapai kebutuhan ekspornya sesuai dengan permintaan dari pasar ekspornya, dia nggak sanggup sendiri. Nah, pengusaha-pengusaha keripik lain ini itu akan dia bina menjadi produsen keripik yang standarnya sama dengan seperti dia, supaya bisa bagian memenuhi. Bisa sampai kayak gitu ya. Dan lalu ketika misalnya pelaku UKM keripik yang masih kecil-kecil tadi, untuk standarisasi kan ada jenis produk bahan dengan standar tertentu. Keripik, bukan ubi sembarang ubi. Itu dia. Ya, semua ubi bisa menjadi keripik. Ya, gitu. Jadi, nah, dari mana si pelaku UKM yang tadi terbiasa mungkin dia beli ubi di pasar aja, lalu dia jual, dia buat, dia jual. Itu nggak akan masuk dia ke pasarnya standar si keripik ekspor kan. Nah, dengan
dia bergabung di KDMP tadi, KDMP yang akan mencarikan di mana ada bahan, kalaupun dia misalnya tidak punya modal untuk membeli dengan standar itu, yang akan membelikan KDMP-nya, kan dia anggota. Nanti dia akan bisa membayar dengan cara menyicil. Kan bisa sampai kayak gitu. Seperti itulah sebenarnya praktek dari KDMP itu. Koperasi kan dari oleh dan untuk. Misalnya saya pelaku UMKM dan butuh modal ternyata kurang, bisa nyicil. Bisa. Jadi di KDMP ini ada berbagai core bisnis. Salah satunya simpan pinjam. Tapi kami sangat tidak terlalu mendukung kalau usaha utama itu simpan pinjam. Tapi ada strategi. Ketika anggotanya adalah UMKM yang membutuhkan tambahan permodalan supaya tidak jadi konsumtif, dia pinjam uang, tahu-tahu nanti jadinya beli yang lain-lain kan? Betul. Maka yang yang boleh dilakukan adalah bukan uang, tapi dibelikan bahan sesuai kebutuhan, belikan peralatan sesuai kebutuhan, nanti bayarnya melalui cicilan. Iya, itu untuk mengurangi resiko-resiko yang kadang-kadang ya tahu ya, kita tahu sendiri pasti ada oknum-oknum nakal nih ya. Dan dengan begitu kan mereka jadi jadi semangat juangnya untuk mengelola usahanya jadi semakin besar kan. Nanti ketika kesulitan dalam permodalan, dia minta bantu sama KDMP dalam bentuk pembiayaan dari belanja, dan mencicilinya tentu saja dengan lebih ringan daripada perbankan. Iya benar sih, pasti gitu ya. Benefit akhirnya adalah nanti akhir tahun kalau koperasinya punya untung, kan dia kebagian lagi. Pasti koperasi kan ada mekanisme seperti itu ya. Jadi berkoperasi itu tidak ada ruginya. Mau banyak yang kita keluarkan, pasti akan banyak kembalinya ke kita. Iya. Gak ada ruginya berarti ya, karena benar. tadi ada dapat dibantu untuk perizinannya, terus ada pelatihan juga, pembinaan seperti itu, bahkan bisa dibantu sampai ke support modal tadi itu ya, tapi tetap ada syarat dan ketentuan untuk modal. Benar. Nanti kalian bandel kali, keluar logan Medan saya jadinya ini. Oke, nah mungkin Tribuners jadi penasaran, emang seperti apa mekanisme ketika pelaku UMKM nih kepengen ikut dalam KDMP sendiri, Bu? Itu seperti apa? Oke. Jadi setiap kalau Pak Presiden mengatakan beliau itu sangat berkeinginan semua masyarakat Indonesia menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Catat. Itu obsesinya Pak Presiden. Itu secara otomatis menjawab pertanyaan Molly. Kalau dia pelaku UMKM, datang saja ke kantor koperasinya. Mendaftar saja sebagai anggota koperasi secara langsung ketika dia mendaftar, tapi dia harus penduduk di desa itu, KTP desa itu. Jangan dia datang, jangan merantau ternyata ya kan. Kayak Molly nggak bisa jadi anggota koperasi kelurahan Medan karena harus KTP-nya dari Serdang gitu. Jadi tuh pelaku usahanya silakan dia sebagai masyarakat di desa itu datang ke koperasi, ikut mendaftar menjadi anggota koperasi, memenuhi semua ketentuan-ketentuan apa yang syarat-syaratnya lah ya. Itu ribet nggak sih, Bu? Enggak lah. Ada dipungut biaya nggak sih, Bu? Ya biaya itu simpanan kita. Karena besarnya koperasi itu kan dari modalnya itu kan dari anggota, dari oleh dan untuk. Karena seperti biasa uang koperasinya lah ya, berarti. Uang koperasi di luar daripada simpanan. Karena kalau simpanan itu ketika nanti anggota itu mau keluar dari keanggotaan kan uangnya bisa diambil semua. Berarti nggak ada tuh ya kayak biaya administrasi, nggak ada ya Bu ya. Ini untuk make sure Tribuners supaya nggak mendapati kecurangan nih, berarti aman. Ternyata untuk daftarnya itu ya memang harus mengikuti syarat dan prosedurnya, tinggal datang aja bawa semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Cukup KTP aja. Hah? Cuma KTP aja? Cuma KTP aja menunjukkan dia anggota. Menunjukkan dia adalah masyarakat di desa itu. Cuma itu aja? Udah, itu aja. Mungkin dibawa barang usahanya gitu ke situ? Next. Selanjutnya untuk daftarnya pertama cuma KTP Deli Serdang nggak aja nih kalau misalnya koperasi Deli Serdang ya. Cuman gitu aja Ibu. Itu aja dulu. Kalau dia adalah pelaku usaha yang sudah eksis dan dia mau mengisi gerai, nih gerai sekarang kan lagi dibangunkan Pak Presiden ini se-Indonesia, gerai Koperasi Merah Putih yang luar biasa keren. Kita juga sudah bangun mungkin 10 lokasi sudah bangun sekarang. Udah siap belum ya? On proses. On proses. Kira-kira kapan tuh siap Ibu? Target Pak Presiden Maret itu sudah mulai sudah mulai bisa digunakan. Ya. Iya. Nah, outlet itu nanti
siapa yang mau ngisi kalau nggak masyarakat desa itu Benar. sendiri? Salah satunya pastilah, pernah nggak ke supermarket yang ada Iya. di Medan ini? Medan lah, Iya. ya, yang hidupnya di Medan. Di Deli Serdang juga banyak, di Supermarket banyak lah di mana-mana. Ya, minimarket yang bertebaran itu. Nah, itu yang bahkan yang besar-besar di Medan itu produk-produk UMKM kita banyak yang ada di sana, sudah eksis gitu. Jangan-jangan Molly nggak sadar kalau yang dimakan itu yang Ternyata produk UMKM, produk Deli lokal. Serdang, ya. Donat Donita misalnya. Oh iya, Ya, itu dari Deli Serdang. Serdang. Iya, rumah produksinya di Deli Serdang. Oh iya, Ah. saya sering makan itu juga, nyemilin itu enak tuh. Dan banyak nanti setelah ini kalau lagi jalan-jalan ke supermarket yang besar-besar, Yang cemilan-cemilan yang biasanya Iya. kue kering gitu ya, Iya. snack-snack kering yang gitu. rumahan ya, bukan yang pabrikan ya. Iya, iya, Nah, kan itu sering tuh ada bungkusan-bungkusannya. umumnya Deli Serdang. Oh, jadi Iya. makanya dibuatlah gerai yang untuk Nah, mengumpulkan semua iya, produk-produk jadi- UMKM jadi dijadikan nanti satu. itu masuk ke gerai-gerai yang ada itu. Next ya, setelah dia jadi anggota, dia mau isi gerai KDMP-nya dengan produknya, itu dia punya hak karena dia adalah anggota. Nah, itu bakal ada kuota maksimalnya nggak sih untuk koperasi sendiri atau bebas? Kuota apa nih? Kuota batasan berapa pelaku UMKM yang bisa di Enggak. dalam suatu koperasi itu Enggak, bebas ya? Bebas. Selama dia masyarakat di situ dan dia ingin bergabung dengan Koperasi Desa Merah Putih, maka koperasi pasti akan senang sekali. Itu kan akan membesarkan usaha Makin koperasi. banyak anggotanya, makin Makin bagi. membesarkan Iya. koperasinya Iya, dan juga benar. bisa bantu untuk untung di akhir tahunnya nih ya, Iya. kayak ya. Kayak saya targetnya ke situ ya. nih. Jadi kalau akhir tahun Loh, ini akhir tahun, Bu. Iya, biasanya ada. Pelaku UMKM mana nih yang udah cair? Saya deketin dulu Iya. kan. Aduh, cair ya, Bu. Iya, Kayak nanti gituin. kita Mana lihat. tahu saya kecipratan. Iya. Astagfirullah, enggak ya. Nah, tadi kan Ibu mungkin ada sedikit sounding terkait lembaga yang ikut membantu ya KDMP sendiri seperti Ibu sebutkan tadi, perbankan. Iya. Selain yang tadi itu, apakah ada lembaga-lembaga lain yang ikut membantu untuk KDMP sendiri supaya mungkin mempermudah para pelaku usahanya, Iya. terus juga membantu para pelaku usaha juga. Ada nggak sih, Bu? Iya. Jadi dari aspek permodalannya itu yang membantu itu perbankan lah ya, terutama Himbara. Himbara itu bank negara. Ya, BRI, BNI, Mandiri, BSI itu adalah bank pemerintah yang memang diberi amanah oleh Presiden untuk membantu permodalan di KDMP. Kemudian masih ada misalnya LPDB, itu juga lembaga keuangan juga yang seperti itu memberikan pinjaman-pinjaman. Itu dari aspek permodalan. Tapi dari aspek produk kemitraan lainnya untuk penyediaan produk, itu kerennya. Kalau koperasi lain mau kerjasama dengan Bulog, nah itu prosesnya mungkin panjang dan lama. Kalau KDMP karpet merah sesuai dengan namanya, dia cukup melakukan pengajuan itu di sistem informasinya aja, namanya Simkopdes. Dia sudah langsung upload di situ, prosesnya dipenuhi, dia langsung bisa bermitra dengan Bulog, dengan Pupuk Indonesia, dengan LPG. Izinnya lebih cepat berarti Cepat, ya? lebih cepat. Nggak ribet. Karena memang jadi Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan dan dibesarkan oleh banyak orang. Lahirnya ibunya satu, siapa? Pemerintah daerah, pemerintah desa lahir. Setelah terbentuk lembaganya, itu memang amanahnya adalah semua kementerian lembaga harus memiliki kebijakan untuk membantu pengembangannya. Oh, udah ada kebijakan yang seperti itu ya. Makanya saya bilang karpet merah. Sesuai namanya. Mau usaha apa? Sembako, beli berasnya udah sama Bulog langsung, dapat harga Bulog kan. Mau apa lagi? Mau perlu minyak makan juga bisa sama Bulog. Mau perlu LPG bisa minta langsung ke Pertamina. Mau menjadi distributor pupuk bisa langsung bermitra. Jadi itu kerennya jadi Koperasi Desa Merah Putih ini. Pokoknya insya Allah lah ya, Insya Allah. segala kebutuhannya itu bisa dibantu. Kalau Iya. nggak bisa pun ternyata sulit banget, bisa musyawarah dengan anggota-anggota koperasi lainnya. Iya. Kalau saya punya usaha, kayaknya saya udah gabung nih, Bu. Boleh, KTP saya harusnya. dari Serdang juga Iya. soalnya kan. Nah, Bu, untuk di zaman sekarang teknologi itu penting banget. Salah satu masalah UMKM tuh pasti digitalisasi. Iya. Nah, nggak sedikit pasti para pelaku UMKM ini yang tidak melek dengan digital. Betul. Apalagi kalau misalnya sudah orang-orang tua kita ya yang melakukan usahanya, itu pasti caranya itu masih
lama ya, Agak tersinggung tradisional. nggak dibilang orang tua Wak, soalnya. Enggak sih, masih muda Ibu kok. Tenang aja, buktinya Ibu tahu digitalisasi Ya, ya. Nah, insya Allah. kebanyakan karena usaha sekarang itu pasti di online ya. Iya, Banyak orang yang dulunya cuma tradisional, jualan offline, sekarang udah terjun ke online. Iya. Nah, bagaimana dari KDMP sendiri untuk membantu nih para pelaku UMKM yang tidak mengenal teknologi zaman sekarang itu, Bu? Oke. Ya, itulah yang sedang kami lakukan sekarang. Jadi pertama, beberapa minggu terakhir ini kami melakukan pembekalan dulu kepada KDMP itu untuk pengembangan kapasitas pengurusnya. Pelatihan tadi ya. Iya, pelatihan. Kemudian kita latih juga pembukuan dan lain sebagainya. Sampai titik kemarin kami melatih digital marketing. Tapi kita pakai strategi. Kalau langsung pengurus dijejelin dengan digital marketing, lalu Pasti dia memilih kebingungan. kebingungan. Karena pada umumnya juga pengurus koperasinya juga yang old man. Mungkin saya boleh, Bu. Kenapa? Mengajukan diri gitu ya. Karena kan Loh. koperasi itu kan selalu dianggap lembaganya itu apa ya, kayak ini orang tua lah pesertanya gitu ya. Itu yang mau kita Nyatanya Iya. banyak nggak sih anggotanya Gen Z? di sekretaris dan bendahara umumnya Gen Z. Tapi kalau di ketua, wakil ketua mungkin Itu. ingin masyarakat trustnya kepada orang dari sisi usia gitu Iya, ya. iya, benar-benar. Hampir itu ini bukan pernyataan statement yang berdasarkan Kalau penelitian. pelaku usaha sendiri Gen Z banyak nggak sih, Bu? Pelaku usaha Gen Z hari ini justru mendominasi. Wow. Pelaku usaha muda hari ini. Jadi gini, dia sudah generasi kedua atau ketiga. Lanjutannya. Emaknya sudah meneruskan resep aja. Anaknya sudah mulai buka usaha. Nah, kaitan dengan itu tadi, strategi kami supaya bagaimana KDMP ini bisa ikut membantu digital marketing UKM-UKM-nya, maka yang kami lakukan adalah pelaku-pelaku usahanya kami pilih dari yang memang betul-betul punya kemampuan dan bisa. Jenis orang ini kan ada yang nggak mau berbagi, ada yang memang mau betul. berbagi. Ini kita sampaikan, kamu harus jadi anggota koperasi di desamu. Nah, nanti tugasmu adalah melatih pelaku-pelaku usaha yang lain untuk paham tentang digital marketing. Baru seminggu yang lalu kami selesai pelatihan untuk itu. Oke, itu udah ada hasil nyata nggak sih, Bu? Dan saat ini mereka kita berikan challenge untuk pertama mereka Untuk diuji, Iya. ada ujiannya Iya, nih ya. iya. Mereka saya nggak kaleng-kaleng loh pelatihannya. Kita kerjasama dengan BNSP. Mereka bahkan bukan hanya dilatih skill untuk digital marketing, tapi sudah uji kompetensi. Jadi sudah punya sertifikasi BNSP mereka. Nah, jadi istilahnya ketika dia mau ngajar kawan-kawan yang lain, orang nggak akan mapas gitu, siapa sih kamu kan tukang donat, nggak seperti itu lagi, tapi dia sudah jadi trainer buat kawan-kawannya gitu. Nah, itu sudah kita lakukan dan saat ini sedang dalam proses. Jadi mereka kita tugasi untuk saat ini yang kita akan nanti minta feedback, gimana kamu mendaftar sebagai anggota koperasi, lalu kamu berikan ilmumu juga kepada kawan-kawan pelaku UKM yang ada di tempat tinggalmu. Nanti Ibu akan lihat bagaimana progresnya. Dan di tahun depan saya juga kita nanti tetap main ke tribun lah ya. Iya, kenapa itu? Ini sepertinya ada informasi yang sangat menarik nih. Iya. Apa itu? Saya punya ruang kecil yang saat ini sedang saya sulap menjadi ruang podcast. Oke, gitu. sepertinya nanti nggak mengunjungi ke sini lagi ya. Saya nanti undang hostnya aja. Hostnya yang ke sana saya ya. kasih job- saya Bisa. Saya buat Berarti nanti bisa langsung untuk datangin para pelaku UMKM untuk melakukan podcast di situ ya, Bu ya. Atau melatih pelaku usaha untuk jadi host. Oh, Mau jadi narasumber? sampai seperti Iya, itu ya harus. ternyata. Tapi itu seru juga tuh, bisa Iya. bisa nih sepertinya nih. Mereka kan Tribuners. harus berkembang. Kalau kita hanya mendatangkan Molly, berapa mampu Molly dan harus disesuaikan dengan jadwal yang lain kan. Tapi kalau mereka sendiri sudah memberanikan diri, mereka bisa jadi konten kreator loh. Untuk mempromosikan produk-produknya Iya, juga bukan ya. hanya produk dia, produk kawan-kawannya lain semuanya. Ternyata semuanya berkesinambungan ya, Bu Jadi ya. pekerjaan ini kata kuncinya adalah hati. Kalau hatinya sudah terbuka, bagaimana jalan untuk mempersatukan semuanya akan dapat. Oke, ibunya dari tadi bijak banget loh, Tribuners ya kata-katanya ya, ada. luar biasa dari tadi. Ada. Yang buat saya kayak, wah ini ibu keren banget nih, memang cocok nih jadi kadis di Deli Serdang ya, supaya bisa banyak membantu pelaku UMKM Karena sendiri. itu salah satu kan tadi Molly nanya, apa sih tantangan Bu buat mereka pelaku UKM? Salah satunya benar digitalisasi. Tuh itu
mudah mengatasinya karena platform banyak, kemudian video-video YouTube juga banyak. Selama mereka mindsetnya entrepreneur, mereka akan cari juga sendiri walaupun tanpa kita dampingi. Ngulik-ngulik sendiri jadinya. Nah, mindset entrepreneur tuh ada nggak di pelaku UKM? Itu yang sedang saya dongkrak sekarang. Oke. Jadi selama pelaku usahanya masih menganggap dia adalah tukang cendol, tukang pecel, tukang pisang goreng, berarti dia belum merasa dirinya entrepreneur. Itu yang saya sekarang sedang naikkan kelas kelas perform Derajatnya, mereka. iya. Kalian jangan merasa diri kalian itu tukang pecel, tukang goreng, tukang mie sop, tapi pelaku usaha kuliner. Benar sih, Gitu. supaya pikirannya juga pola pikirnya jadi Iya, berubah kan ya. Self esteem loh, kita yang harus memberikan harga kan pada diri kita. Iya benar. Kita nunggu orang mengakui kita. Ya tunjukkan apa yang bisa kita lakukan supaya pengakuan itu datang. Capek lah kalau bilang bakso ku enak loh, ini ku enak loh, capek itu. Tapi ketika kita perform saja, orang yang jadi kita cukup bangun Diem brand, aja, kita iya. cukup bangun branding sesuai dengan apa yang kita punya. Nanti orang lain yang akan datang kepada kita. Cocok kamu rasa? Cocok. Keren. Dia. Jadi, ini udah di-spill dikit pelatihannya ya dari ibunya sendiri ya. Jadi iya. mungkin untuk lebih dalam lagi kalian bisa langsung tergabung dalam KDMP supaya lebih banyak lagi dapat hal-hal positif nih dari ibunya sendiri. Bu, tapi saya jadi penasaran ini. Ada nggak sih cerita sukses nih dari pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam KDMP? Mungkin salah satu contohnya tadi yang sudah ekspor sampai ke luar negeri. Ada hal lain nggak sih Bu yang mungkin bisa buat para pelaku UMKM yang belum mendaftar nih sampai saat ini jadi tergerak nih untuk ikut? Iya, jadi salah satu UMKM yang sudah bergabung di KDMP itu adalah Medan Krio. Ya, Desa Medan Krio, namanya Desa Medan Krio tapi Kecamatan Sunggal. Nah, mereka di sana punya UMKM yang itu memang tadinya sih mereka berdiri sendiri-sendiri gitu, ya. Ada usaha snack, makanan ringan, ada kue-kue, bahkan batik. Batik. Mereka juga udah mulai nih batik. Ini batik dari sana? Ini batik dari Percut Setuan. Oh, ini Waritri. Dari pelaku UMKM itu berarti ya? Hari ini khusus buat Molly saya pakai baju made in Deli Serdang. Gitu. Tapi cantik juga ya batiknya ya. Ini motifnya motif Serdang nih. Dan nanti kita di segmen yang lain cerita balik layar aja bahas bajunya. Oke. Nah, mereka jadi kalau saya sering berkunjung ke sana, saya memastikan ini udah, jadi mereka udah buat gerai walaupun masih kecil-kecil gitu ya, buat gerai. Ini siapa pelaku usahanya? Kami Bu di sini biasanya kan kami nitip-nitip. Ini sekarang kami sentranya di sini. Kalaupun nanti nitip, kami ambil barangnya, semua barangnya dikumpul di sini. Oh gitu. Terus apalagi ini kayak jual mie sop, jual jus. Jadi mereka makanan snack kayak gitu ya, makanan ringan ngemil. Iya, makanan cemil-cemil dibukakan ininya, kafenya sama ininya, sama kopdesnya. Jadi di situ ada kantin, ada makanan. Gimana rasanya Bu? Asik lah Bu. Kalau dulu kan kami ya di pinggir sana. Kadang-kadang ada mereka berarti pikiran lebih visioner ya Bu ke depannya. Iya. Ketika kami di tempat-tempat yang nggak, maksudnya ya di sana tiba-tiba di sana katanya nggak boleh dagang, kan kami harus pindah. Tapi dengan kami bergabung sama KDMP, ya sudah kami menetap di sini. Jadi gitu. Gimana omset? Bagus lah Bu. Jadi kan nih di kantor desa ini kan banyak orang berurusan. Di lapangan tuh kan banyak orang beraktivitas. Ya kami jadi lebih jelas pasarnya. Oh keren, berarti ada manfaatnya ya. Kalian bergabung dengan KDMP, pastilah Bu. Itu kalau udah seperti pastilah Bu. Lega ya. Senang sekali. Dan keren loh ada kisah nyata seperti itu loh. Dan Medan Krio ini salah satu dari KDMP yang ya saya boleh dikatakan, saya nanti kalau dibilang baik kayak narsis banget ya. Tapi pokoknya kalau ada kunjungan dari berbagai kementerian dari pusat mau melihat Koperasi Desa Merah Putih, itu sasarannya salah satunya ke Koperasi Desa Medan Krio. Satu lagi yang keren itu Marindal 2, KDMP Marindal 2. Nah kalau itu dia nggak fokus di UMKM saat ini, tapi dia bermitra dengan UMKM. Jadi dia belum jadi anggota, tapi produknya itu yang dibelinya untuk dijualnya di
Gini. Jadi dia beda ya. iya. Usahanya, maksudnya fokusnya tuh beda. Iya, tapi di situ yang di situ yang didorongnya justru jadi keunggulannya dia lah. Setiap koperasi ini unik-unik ngembangin usahanya. Di dia ini dia merekrut masyarakat yang PKH, yang masuk kategori PKH sebagai anggota koperasi. Nah, ketika saya tanya kenapa PKH, mereka kan sulit kalau bayar. Enggak Bu, iurannya kan dikit. Tapi kalau ada program-program untuk peningkatan yang sasarannya ke PKH, kan kami bisa lebih mendampingi mereka. Jadi mereka dapat bantuan PKH, tapi supaya mereka nggak konsumtif, kami bantu untuk gimana membukakan usaha untuk dia. Nah, keren. Beda-beda ya Iya. ternyata ya. Hari ini malah itu koperasi itu dapat job paling banyak. Barang-barang dia dibeli oleh banyak donatur yang kirim barang ke Aceh. Saya kemarin juga ada yang mau beli, Bu, bisa nggak ada Koperasi Merah Putih yang siapkan beras 2 ton? Kami mau donasi ke Aceh. Saya tanya, aduh Bu, baru aja berangkat ke Aceh juga. Aduh keren banget Pak, apa aja kemarin? Ada mie instan, ada telur, ada ini. Belanja berapa Pak? 30 juta Bu sekali berangkat. Itu berarti belinya dari anggota yang sudah tergabung di KDMP. Iya. Bisa sampai kayak gitu ya ternyata Iya. ya. Karena kan channel atau relasinya itu banyak ya. Iya, gitu. Oke Bu, untuk strategi ke depan dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam memastikan pembinaan melalui KDMP ini sendiri, gimana sih caranya supaya ini tidak menjadi hanya sementara aja tapi berkelanjutan? Jadi kami sedang membuat yang sudah berjalan, kami membuat business matching antara koperasi UKM, kemudian KDMP. Kalian punya apa sih dan kami punya apa? Apa yang bisa disatukan nih? Di-combine satu. Yang kedua, saat ini kita sedang menyiapkan regulasi terkait itu. Jadi kita akan memformalkan model strategi pengembangan UMKM itu melalui KDMP. Sambil kita membina terus. KDMP kita ini kan kalau boleh dikatakan dari sejak terbentuk baru 10% lah yang betul-betul sudah beroperasional ya. Ini tiba-tibanya ada bencana, itu juga sangat berpengaruh saat ini. Jadi kami pikir saatnya kami menyiapkan kebijakan dulu. Jadi pasca gempa nanti sudah ada konsep regulasi yang akan itu tadi supaya semua program itu terjamin sustainable-nya, keberlangsungannya, keberlanjutannya dengan pola yang sedang kita siapkan. Termasuk kita juga akan menetapkan nanti sentra-sentra UMKM yang kita harap rumahnya adalah koperasi. Pokoknya semua kebijakan atau regulasi yang dibuat sama Dinas Koperasi itu untuk membuat para pelaku UMKM itu merasa aman, nyaman, dan tetap di KDMP sendiri. Iya, benar. Berkembang bersama mereka di rumah besarnya KDMP. Sebagian pelaku UKM kita itu juga saat ini ada baik pelaku UKM secara mandiri sendiri dalam usahanya atau melalui KDMP itu masuk sebagai supplier di SPPG MBG, program makan bergizi gratis. Jadi Molly itu banyak sekali. Makanya saya happy banget kerja ditugaskan di koperasi UKM. Ternyata banyak sekali rantai Kalau saya bilang rantai nilai lah yang bisa dihubung-hubungkan untuk sebuah gerakan memajukan perekonomian di Kabupaten Deli Serdang. Itulah dari pihak pemerintah sendiri mensupport para pelakunya supaya para pelakunya terus semangat untuk ikut membantu perekonomian Indonesia tentunya. Karena sumbangan persenan ekonomi dari UMKM sendiri itu termasuk yang paling tinggi loh Bu ya, ternyata ya. Dan kita nggak sendiri lah Mol. Artinya di kami sendiri di pemerintah Kabupaten Deli Serdang dari aspek regulatornya apa yang saya sampaikan tadi semua pembinaannya itu tidak hanya dilakukan di Dinas Koperasi UKM. Ada Dinas Pertanian terkait dengan bahan baku produknya atau bagaimana pertanian itu tidak keluar, gabah padi tidak keluar tapi yang beli koperasi. Proses penjualannya juga jangan kemana-mana untuk masyarakat di sekitar desa supaya nggak inflasi. Dari kita untuk kita itu tadi ya. Jadi Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan sendiri. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini ada 2 urusannya juga yang kelompoknya kesehatan. Apotik KDMP dan klinik KDMP sampai ke sana loh Molly. Jadi luar biasa. Iya, luar biasa. Banyak pokoknya cakupannya ya. Komprehensif layanannya untuk masyarakat.
Jadi buat kalian nih Tribuners yang mungkin mau kepengen atau baru tahu tentang KDMP, bisa langsung ikut nih menjadi anggota KDMP sendiri ya. Nah terakhir nih Bu, mungkin ada pesan untuk Tribuners nih supaya mereka lebih semangat lagi ya untuk mengembangkan usaha-usahanya yang ada di rumah. Silakan Ibu. Oke, sahabat Tribuners, banyak hal sebenarnya yang bisa saya pesankan kepada kalian semua, kita semua, bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu alternatif badan usaha yang dapat kalian ikut di dalamnya. Ayo majukan perekonomian kerakyatan di desa masing-masing melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kembangkan bersama, majukan bersama perekonomian desa dan kelurahan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pelaku UKM, kalian bisa memanfaatkan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih untuk membawa UMKM kalian naik kelas dan memiliki daya saing untuk bisa menerobos pasar yang lebih luas. Wow, keren banget ya. Kalau kata-kata ibunya ini kayak nggak ada hambatan, plong aja, tapi pas dia gitu ya. Ini makin keren banget nih Dinas Koperasi Deli Serdang nih. Semoga makin keren lagi ke depannya. Terus juga banyak kebijakan atau program-program baru yang bisa membantu para pelaku UMKM seterusnya. Ibu sehat selalu. Thank you banget sudah datang ke Tribun Medan, sudah mau berkunjung sharing kepada Tribuners tentunya. Kepada Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan episode BBM kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya. Kalau begitu saya Molly dan juga Ibu Miska dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye.